Tadi museumnya bagus sih. Iya kek, bagus. Tapi itu semua tentang apa sih kek? Aku nggak paham. Lah, tadi jalan sama kakek itu masih gak ngerti tuh. Enggak sih kek, nggak paham. Ya udah sini kakek ceritain, kita cari tempat duduk yuk. Iya kek, aku Ya, juga capek. ya udah yuk. Ini. Jadi gimana kek? Nah gini, kakek itu dulu pejuang. Berpuluh tahun lalu itu saat Indonesia masih dijajah, banyak rakyat Indonesia pecah belah, kehilangan jati diri. Jadi Belanda mendirikan sekolah pertama di Indonesia Hah? untuk mengajar semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Oh, jadi kita merdeka tuh karena pemuda-pemuda itu kek? Oh, nggak segampang itu, nah. Pemuda-pemuda itu harus cerdik. Mereka itu harus belajar. Hmm? Sambil mereka itu harus bersembunyi dari Belandanya itu. Agar mereka nggak ketahuan. Jadi bakal kita ada progres untuk menuju ke kemerdekaan kita. Tapi kek, bukannya Indonesia merdeka itu nggak segampang itu ya kek? Oh betul, nak. Memang nggak segampang itu. Nah gini, Perhimpunan Pemuda Indonesia pernah dengar? Ehm, Bentar. Kayaknya pernah denger sih kek. Nah gini, saat Indonesia kalah melawan Belanda dengan pertempuran fisik. Nah, itulah saat pemuda Indonesia memiliki kesempatan untuk menyatukan semua dari pemuda Indonesia untuk melawan Belanda secara diplomatik. Oh, tapi caranya gimana kek buat ngumpulin semua pelajar di Indonesia? Dengan adanya Kongres Pemuda. Bukannya namanya Sumpah Pemuda ya kek? Tunggu dulu, Sumpah Pemuda itu belum. Ini kongres ini baru mulai dari Sumpah Pemuda. Jadi dalam kongres ini semua pemuda mengadakan rapat. Ada dua rapat. Rapat pertama dan rapat kedua. Hasil akhirnya itu dari hasil akhir dari rapat yang kedua. Wah, ternyata sejarah Indonesia tuh ternyata rumit juga ya kek? Enggak, rumitnya itu pas kongres pertama. Ini pemuda-pemuda ini masih pada belum setuju dengan hasil pikiran mereka. Mereka ngumpul semua ide, tapi masih ada belum jawaban. Nah, terus setelah kongres pertama ada apa kek? Lah tentunya kongres pertama itu dilanjutkan oleh kongres kedua. Nah di sini di mana pemuda-pemuda itu udah mulai kepikiran bahwa ide-ide semua ide yang mereka kumpul itu udah memiliki hubungannya. Nah pas itu ide-idenya pun bersatu. Nah pas itulah mereka setuju. Oh, jadi setelah kongres pertama itu ada kongres kedua kek? Iya. Nah, habis kongres kedua inilah pada tanggal 27 sampai 28 Oktober dan juga hari itu diperingati dengan sebagai hari Sumpah Pemuda. betul. Karena pada saat itu terjadi banyak perubahan-perubahan dan ide-ide yang masuk, terutama cita-citanya lagu bangsa Indonesia atau Indonesia Raya dan juga Sumpah Pemuda itu sendiri. Berarti Sumpah Pemuda itu menyatukan semua pemuda di Indonesia ya? Oh bisa dibilang itu, nak. Indonesia itu terdiri dari darah dan gagasan dari pemuda-pemuda itu. Eh, kakek haus nih, boleh beliin minum dong? Oke kek, tunggu sebentar ya, aku beliin minum. Oh ya udah, aku tinggal sini ya. Loh, kakek, kakek hilang kemana? Aduh, gimana ini? Indonesia itu terdiri dari darah dan gagasan dari pemuda-pemuda itu. Saat
Indonesia masih dijajah. Banyak rakyat Indonesia pecah belah, kehilangan jati diri. Kok sepi sih? Loh, kok tiba-tiba aku ada di tengah lapangan? Jamu. Jamu? Siapa itu, Mas? Jamu minuman apaan tuh? Sini tak bagus. Ada bobanya nggak? Ngomong apa tadi boba? Tante tahu nggak aku di mana? Tante, panggil aja Mbok. Iya, maaf, Mbok. Mbok tahu nggak aku di mana? Mbok kasih tahu, tapi tak bagus minum dulu jamu dari Mbok. Ya udah deh, boleh. Aku juga lagi haus. Jadi gini tak bagus. Kita itu lagi di tempat orang yang penting. Anak kecil nggak boleh ada di sini. Gitu. Kalau enggak nanti ditangkap sama satpam. Oh, Kayak gitu. gitu. Tak bagus, kok bisa sampai di sini? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aku ada di tengah-tengah lapangan. Oh, ya sudah. Tempat apa ini? Tempat orang penting apa? Ada suara. Saya tidak setuju dengan saudara Yamin. Buat apa ada bahasa Indonesia jika Anda sendiri lebih bangga menggunakan bahasa Melayu? Kita seharusnya menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang menyatukan kita. Tenanglah saudara, duduk dahulu. Begini, hari ini sudah larut. Mari kita lanjutkan rapat ini pada lain kesempatan. Wah, sepertinya udah sepi. Oh, jadi itu yang dikatakan kakek tentang Kongres Pemuda. Ada apa kamu di sini? Ini adalah gedung KJB, Katolik Janglimbon. Ini adalah tempat rapat kami. Kamu tidak berhak ada di sini. Ah, iya maaf. Aku akan keluar. Tunggu. Kamu terlihat asing. Dari mana asalmu, wahai anak muda? Aku juga tidak yakin. Mungkin aku dari masa depan. Astagfirullah, tidak mungkin. Baik, rapat akan kita mulai. Menurut saya, cerai berai wajiblah kita perangi. Karena kita harus bersatu. Saudara, berikan saya waktu berpendapat. Menurut saya, hanya 5 faktor yang buat kita satu. Indonesia satu. Sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. 5 hal itu harus kita miliki. Wah, sepertinya udah pada selesai. Namun, siapa perempuan tadi yang menemukan aku? Saya Theodora Atia Salim.
saya memang bukan anggota kongres, tapi suatu hari aku akan membantu mereka. Aku yakin itu. Dan siapa namamu? Nama saya Adit. Lalu bagaimana kau bisa ada di sini? Awalnya aku berjalan bersama kakekku jalan pulang. Kemudian aku ingin pergi membeli minum. Nah, setelah aku beli minum, aku pulang. Aku balik. Setelah aku balik, kakekku udah nggak ada. Nah, tiba-tiba aku ada di tengah-tengah perang. Lalu aku mencari tempat untuk pergi dari sana. Nah, tiba-tiba aku dengar suara kalian bisik-bisik dari luar. Lalu aku masuk ke ruangan ini. Wah, kamu unik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku merasa seperti di sebuah film-film. Ah, pantas saja pakaianmu berbeda. Kamu pasti dari masa depan. Hehehe. Oh iya, kok kamu bisa melihatku? Sementara prajurit yang lain tidak ada yang bisa melihatku. Aku merasa menjadi hantu. Aku juga berpikir demikian. Sepertinya aku bukan satu-satunya orang yang bisa melihatmu. Aku merasa seperti memiliki indera keenam. Hei, aku ini manusia, bukan hantu. Iya, aku cuma bercanda. Tapi aku penasaran deh, di zamanmu kita sudah merdeka. Apakah kami berhasil? Tentu saja, kita bahkan sudah merdeka sejak lama. Oh iya, aku pengen deh ngajak kamu pergi ke zamanku. Ah, senang sekali mendengarnya. Terima kasih banyak. Aku akan terus berjuang supaya kita semua merdeka. Begini, hari sudah larut malam. Bagaimana aku mengajakmu ikut menginap di rumahku malam ini? Besok, aku akan mengajakmu ikut rapat yang kedua. Tidak jauh dari sini, di gedung Osjava Bioskop. Baiklah, rapat ini akan kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan adalah tonggak penting dan faktor pemersatu bangsa Indonesia. Menurut saudara yang kemarin, anak-anak perlu pengajaran tentang wawasan kebangsaan karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Ya, saya sependapat. Anak-anak perlu pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak harus dididik secara adil dan rata dan dibentuk secara demokratis. Saya juga ingin berpendapat, di Indonesia ini kita harus melakukan perubahan dalam segala hal. Kita harus membuang tabiat mempermanja anak-anak kita. Baiklah, sepertinya kondisi sudah mulai memanas. Mari kita lanjutkan diskusi ini di rapat selanjutnya. Wah, ternyata pembuatan Sumpah Pemuda itu harus sampai rapat berulang kali ya? Ya, seperti inilah. Bagaimana? Masih penasaran dengan rapat selanjutnya? Hadirin
Hadirin saudara-saudara sekalian, kita sudah mengetahui dan merasakan betapa kejamnya Belanda terhadap kita. Mereka sudah menginjak kita, saudara kita, serta tanah air kita. Sejak dulu, para pahlawan sudah mencoba merebut kembali Nusantara, tetapi hal itu selalu gagal. Mereka telah mengorbankan segala sesuatu bagi bangsa kita. Pengorbanan darah, jiwa, dan raga mereka tidak boleh sia-sia. Kami ini masih dalam pertempuran. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lengah. Apabila kita kalah, kita tidak boleh mundur sepenuhnya. Karena kita itu bertempur tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan hati. Pahlawankah kita jika tujuan kita itu untuk mementingkan diri sendiri? Pahlawankah kita jika ikhlas bukanlah menjadi landasan kita, tetapi rasa tamak dan sombong? Lihatlah sekeliling kalian. Lihat saudara-saudara di sisi kalian. Mereka adalah sosok yang akan membantu kita menuju ke kemerdekaan. Dari bangsa ini, bagi bangsa ini. Kita pemuda, kita satu, bagi negara kita, Indonesia. Jaya! Saudara-saudara, izinkan saya mempersembahkan lagu ciptaan saya, lagu Indonesia Raya. Bisakah kamu memainkannya kembali? Nona, bisakah Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kami? Saya? Ya, tentu. Saya akan menyanyikannya untuk kalian semua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kawanku, aku sudah mencatat semua hasil perundingan ini, dan saya sudah merasa puas setelah kita mendapat banyak pendapat. Menurut saya Kongres Pemuda ini siap dilaksanakan. Serta menurut saya sebaiknya kita tutup rapat ini dan membacakan penyelesaiannya. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekaropen, Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kawang Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta. Berikut isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang diterbitkan usai Kongres Pemuda. 1. Pertama, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Sebenarnya udah pada selesai. Aduh, kayaknya Kak Theodora sedang sibuk deh. Lebih baik aku pergi dari sini. Aduh, kakek mana sih? Capek lah, pengen duduk. Capeknya. Wah, cantiknya. Halo, nama kamu siapa? Hai, nama aku Alicia. Kamu bisa memanggilku Alicia. Kamu bisa bahasa Indonesia? Dari mana asalmu? Kamu kayak bukan orang Indonesia. Bisa? Aku asli Batavia. Ibuku orang Indonesia. Sebenarnya aku ingin sekali mengunjungi kota-kota lain, tapi hal tersebut sulit sekali. Sudahlah, terlalu banyak bercerita. Mau kamu duduk di sini sebentar? Boleh. Wah, sepertinya hari sudah mulai malam. Aku harus cepat-cepat cari kakekku. Duluan ya. Tunggu sebentar. Apa ini? Sebelum kamu pergi, itu kenang-kenangan untukmu. Wah, cincin. Terima kasih ya. Bye-bye. Nah, habis itu mereka baru merdeka. Nah gitu ceritanya, nak. Nak. Woi, bangun kamu. Kurang ajar nih anak. Bangun. Kakek udah ceritain panjang lebar, kamu malah tidur. Cincin aku mana? Cincin apaan? Kakek udah cerita panjang lebar, kamu malah tidur. Kamu mabok. Sini, cuci muka dulu. Sana. Untuk negara
Thank you.